Halo teman-teman, jumpa lagi di sini ya. Kita bersama dengan IWPI, bersama dengan Pak Rinto. Halo Pak Rinto. Ya, semangat Mas Awan. Luar biasa. Dan juga bersama dengan Pak Rey. Halo Pak kabar Pak Rey. Selamat siang Pak Rinto, Pak Awan, Oke. dan juga Mbak Justinus. Iya, Pak. Oke, mereka ini para ahli teman-teman yang di dunia pajak ya. Kita ini hanya nge-host doang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini spesial teman-teman. Karena kita jauh-jauh lagi nih, ketemu lagi di Kota Malang teman-teman ya. Nanti kita mau ngapain di Kota Malang, nanti kita bahas deh ya di video lain ya. Tapi kali ini teman-teman kita kedatangan tamu spesial teman-teman karena baru kali ini betul-betul ada wajib pajak langsung datang ke tempat kita untuk curhat nih teman-teman ya, untuk curhat dan langsung dapatin bantuan gratis teman-teman dari IWPI ya, langsung mendapatkan ilmu dari ahli teman-teman ya. Nah, kita langsung berkenalan teman-teman dengan Bapak Justinus. Halo Pak Justinus. Ya, halo Pak. Luar biasa nih. Tetap bersemangat Pak. Ya teman-teman, Pak Justinus ini datang untuk curhat nih teman-teman ya. Bukan sekedar curhat ya, tapi sudah ada kerugian hukum teman-teman ya. Bukan sekedar curhat doang ya. Jadi Pak Justinus ini orang Malang Pak ya? Orang Malang ya. Orang Malang ya. Jadi Pak Justinus orang Malang, kemudian di KPP sini ya. Di KPP Singosari. KPP Singosari. Nah, jadi boleh diceritain nggak Pak? Ini kasusnya apa nih Pak Justinus? Ceritanya apa? Apakah pemeriksaan, bukper atau SP2DK? Terus bagaimana perjalanan kasusnya nih Pak? Kalau pemeriksaannya itu pemeriksaan biasa katanya. Apa? Yang Lapangan Mas ya? bukan. Apa itu namanya? Yang menguji kepatuhan. Ya, jenisnya pemeriksaan lapangan, menguji Mas. kepatuhan. Iya. Nah, itu dikasihnya sekitar bulan November 2023. Ini PT, CV atau pribadi? PT. PT ya. Oke. Terus mari itu kan disuruh suruh tanda tangan, suruh tok gitu kayak biasanya gitu. Mari gitu kalau orang yang minta data itu ya lewat WA. Ya. WA-WAan gitu, habis gitu kalau nggak salah bulan Februari itu kena lagi pemeriksaan yang tahun 2020. Tadi 2019. Ya, 19, yang November. November 2019. Jadi pemeriksaan itu belum selesai. Februari yang di bulan Februari kena lagi yang pemeriksaan tahun 2020. Tahun 2020. KPP yang sama. KPP sama. Pemeriksaannya juga sama. Polsnya sama. Oke. Terus? Itu awalnya. Mari gitu setelah kan habis tuker-tukeran data toh, Pak. Habis itu disuruh datang itu sekitar tanggal 30 Juli untuk yang pembahasan akhir itu. Oh. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ya, untuk mari itu kan Pembahasan disuruh akhir kasih atau tanggapan. SPHP dulu Mas? SPHP dulu kan? Ya, SPHP. SPHP dulu, Juli SPHP. Mari itu kan disuruh ngasih tanggapan loh. Ya. Ya, saya kasih tanggapan sendiri gitu loh. Oh ya, mestinya kan hitungannya segini Ya, gitu ya, loh ya, harusnya. ya. Nah, itu kan mari itu pembahasan akhir habis Ya. itu kan setelah sekitar 2 minggu ya. Ya. 2 minggu. Nah, itu orangnya ternyata nggak mau gitu loh. Nggak menyetujui. Ya nggak menyetujui dengan hitungannya. Sangkaan Ya, SPHP-nya. sangkaannya gitu loh. Berarti dia punya hitungan, Bapak punya hitungan, Ya. dan tidak sepakat gitu ya? Ya sepakat gitu kan. Waktu itu ya sempat ngomel-ngomel juga gitu loh. Oh ya ini hitungannya gimana ngono lho maksudnya. Sama ini misalnya ayo cocokkan aja misalnya. Oke. Oh 1 bulan lah gimana dulu. 1 bulan Januari gitu kita cocokkan gitu hitungannya gimana gitu. Ternyata ya dia sendiri enggak mau ngasih gitu loh. Jadi saat pembahasan akhir tadi nggak mau cocok-cocokkan data gitu. Iya, pokoknya saya suruh tinggal tanda tangan sama tok gitu. Mintanya gitu. Gitu. Pokoknya dia suruh tangan aja, dia datang bertantangan bukan untuk membahas gitu ya. Ya. Dari KPP semua surat dikirim pakai via pos atau via apa? Ada yang pos, ada yang lewat WA. Surat pemeriksaan via WA atau via pos? Pemeriksaan yang pertama itu lewat WA sih. Lewat WA. Lewat WA, terus ini yang saya tahu Mas Awan, ini disuruh datang ke sana terus disuruh ini Mas, seakan-akan diserahkan langsung gitu loh Mas. Oh. Jadi awalnya WA dulu soft copy, terus datang ke kantor KPP, baru menandatangani. Menandatangani, iya. Jadi seakan-akan itu secara administrasi langsung Pak ya. Iya, tanda terima langsung. Iya, tanda terima langsung. Kemudian SPHP datang, Bapak kasih surat sanggahan atau tanggapan, Ya. dia tidak mau bahas isi ini. Ya maksudnya ya terus tengkar terus maksudnya waktu SPHP itu. Pokoknya hitunganku kayak gini. Oh ya enggak bisa, ini memang enggak sepi pikiran. Sampean ngomong ini, aku ngomong ini gitu loh. Iya. Terus Bapak tanda tangan di salah. Ya disuruh tanda tangan gitu. Kemudian Bapak dapat risalah BA Enggak dapat.
Nggak dapat. Nggak dapat. Oke. Cuma suruh tangan, baik itu ya suruh pulang. Gitu. Oh. Ada perekaman audio visual nggak sepanjang proses ini? Kalau dari saya pribadi belum, nggak ada. Dari mereka? Dari mereka mungkin nggak ada. Tapi nggak minta izin, nggak bilang. Nggak ada juga. Cuma bahas-bahas biasa gitu. Oke. Cuma ngomong-ngomong biasa. QA nggak ada? Permohonan QA? QA nggak ada. Nggak ada. QA Ya, di SKP awal. sudah terbit nih ya ceritanya nih ya? Sudah. Hmm. Habis itu kan sudah selesai kan, maksudnya kan pembahasan akhir, waduh kan disuruh keberatan gitu kan. Jadi disuruh keberatan kan misalnya kalah lagi kan naik 30%. 30%. Iya kan. Iya. Dia suruh dia mempersilahkan keberatan ya. Iya betul. Tapi dia mempersilahkan nggak untuk gugatan? enggak. Enggak. Oh, ini udah ciri-ciri oknum ini kayaknya nih ya. Oke. Curi-curi. Oke, mungkin dari tim ahli nih, dari Pak Rey nih sebagai ahli, kira-kira bisa kasih ini Pak pandangannya. Ini mungkin dari legal formal dulu atau bagaimana nih Pak? Ya, terima kasih Pak Wan, terima kasih Pak Justinus. Ini pengalaman wajib pajak ya. Ya. Jadi tentunya kami berpendapat dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak Justinus. Ya, kalau memang itu benar, maka kan ada dua hal yang menjadi catatan. Ya, pertama adalah catatan berkaitan dengan prosedural, ya, atau hukum acara pemeriksaan pajak. Ya, jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pemeriksa pajak ketika melakukan pemeriksaan. Ya. Ketika itu tidak dilalui, maka itu tidak dapat disebut sebagai pemeriksaan pajak. Bisa disebut sebagai perampokan pajak. Ya, ketika tidak dilalui, kan begitu ya. Karena di dalam hukum pajak itu kan ada yang namanya syarat formil, ya. Syarat formil itu adalah syarat prosedural, maka harus dipenuhi, ya. Kalau itu sudah dipenuhi, maka negara berhak untuk mendapatkan sebagian harta warga negara menjadi milik negara. Tapi ketika itu tidak dilalui, maka negara tidak berwenang untuk mengambil harta warga negara menjadi milik negara. Nah, yang paling utamanya adalah syarat formil tadi, proseduralnya harus dilalui. Ya, tadi Pak Justinus menyebutkan dalam pembahasan itu tim pemeriksa marah-marah begitu ya. Ya, debat. Ya. Nah, karena nggak ada rekamannya, jadi saya nggak bisa menilai nih. Ya. Ini debat kusir, debat maksa, ya, Tapi atau tadi debat. debat tanpa ini Pak, enggak maunya uji coba 1 bulan ini didetailkan. Tapi itu namanya debat sepihak lah Pak. Gitu loh. Ya, kembali lagi, kalau mereka mendalilkan bahwa ada koreksi, maka mereka yang harus membuktikan kan. Kan siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. WP sudah membuktikan melalui SPT kan. Kalau SPT-nya dianggap salah, maka pemeriksa harus membuktikan sebaliknya SPT itu salah karena apa, dan yang benar itu menjadi berapa. Nah, dia harus membuktikan. Nah, jangan dibalik ya, setelah dikoreksi disuruh WP membuktikan. Nah, ini kan cilaka kalau begitu ya. Nah, itu adanya di negara Konoha saja. Kalau di negara Republik Indonesia seharusnya nggak boleh, ya kan, secara normatif nggak boleh. Ya, jadi ketika pemeriksa itu mengoreksi, maka dasar koreksinya harus ada dua, dasar koreksi akuntansi dan dasar koreksi hukum. Ya, dan yang menjadi panglima harus hukum. Maka segala sesuatunya bermuara di pengadilan, yaitu pengadilan pajak. Di sana kan akan diperiksa kan, terutama hukumnya. Ya, hakim sendiri memutus berdasarkan hukum yang berlaku. Gitu. Nah, jadi kembali lagi yang pertama tadi adalah syarat formil atau proseduralnya. Kalau terminologi Fakultas Hukum menyebutnya hukum acara pemeriksaan pajak. Ya, kenapa disebut hukum acara? Karena itu mengenai tata caranya. Tata cara itu mengenai tahapan. Tahapan 1 harus begini, tahapan 2 begini, dan seterusnya. Nah, tadi kami mencatat misalnya tahapan 1 itu adalah yang paling utama SP2L. Surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Nah, itu harus disampaikan, ya. Dan tidak boleh melalui WA. Karena PMK 17, Jungto PMK 184, Jungto PMK 18, ya, tentang pemeriksaan pajak itu tidak mengatur penyampaian sesuatu melalui WA. Ya, yang diatur adalah melalui pos kilat atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. Kenapa WA nggak ada di sana? Karena jangan-jangan kalau pemegang WA-nya nggak buka, atau ekstrimnya pemegang WA-nya meninggal dunia, terus bagaimana membuktikan bahwa pemeriksaan telah dimulai? Bagaimana membuktikannya?
Atau misalnya ponselnya hilang. Terus gimana membuktikannya bahwa pemeriksaan sudah dimulai? Nah, pemeriksaan sudah dimulai itu menjadi penting karena itu argonya. Argo di mana penguasa masuk melalui intervensi yang namanya pemeriksaan pajak. Dia harus memberitahu. Kalau tidak memberitahu, makanya tadi kami katakan itu bukan pemeriksaan pajak. Sama seperti kalau kita masuk ke rumah orang lain kan kita harus permisi, ya. Kita harus ketok pintu dulu. Begitu juga dengan pemeriksa pajak. Ketika pemeriksa pajak ingin melakukan pemeriksaan atau hendak melakukan pemeriksaan, maka secara yuridis normatif mereka memberitahu kewenangannya. Nah, kewenangan ini itu sebenarnya bukan hanya diatur di dalam undang-undang KUP mengenai pemeriksaan, ya. Itu diatur di pasal 29 undang-undang KUP, juga diatur dalam turunannya PMK. Nah, bukan hanya itu, pejabat pemeriksa pajak juga diperintahkan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan untuk membuktikan dasar kewenangan ketika melakukan pemeriksaan. Ketika mereka mengintervensi warga negara, pemeriksaan itu mengintervensi loh. Karena dia boleh masuk ke kantor, ke rumah, boleh melakukan penyegelan ruang di mana data-data itu tersimpan. Itu bentuk-bentuk dari intervensi, ya. Karena kalau itu bukan intervensi, maka negara dianggap maling. Ya kan, coba aja Pak Rinto masukin rumahnya Pak Awan, ya kan, pasti ditangkap satpam, misalnya kan, itu adalah bentuk intervensi. Tapi bentuk intervensi ini dilakukan secara legal, ya, dalam bentuk pemeriksaan. Maka ada payung hukumnya kan. Nah, untuk membuktikan dasar kewenangan berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang 30 tahun 2014, maka pejabat harus menyampaikan dasar kewenangannya, ya. Jadi itu disebut dengan syarat sahnya suatu keputusan nanti yang akan dibuat kalau ada dasar kewenangannya. Nah, dasar kewenangannya itu ya tadi harus disampaikan SP2L dan tidak bisa melalui WA dengan alasan yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Tapi kalau melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, ada pihak lain yang menerima. Ada yang mengirim, ada yang menerima. Nah, kalau melalui WA, ini sulit membuktikannya nih. Siapa yang mengirim, siapa yang menerima. Karena kalau pemeriksanya udah dimutasi, kan jadi nggak jelas siapa yang ngirim. Kalau dia ponselnya mati karena kuotanya habis dan nggak beli kuota lagi, jadi hilang gitu. Susah pembuktiannya. Ya, maka harus jelas penyampaiannya. Ya. Nah, kalau itu tidak dipenuhi, maka kemudian keputusan yang nanti akan terbit menjadi cacat wewenang. Kalau cacat wewenang, maka keputusannya menjadi tidak sah. Ya, dan tentu harus diuji di persidangan. Nah, itu berkaitan dengan prosedural. Nah, jadi yang kami catat tadi, yang pertama dasar kewenangan itu menjadi penting. Ya, menjadi penting untuk disampaikan. Kalaupun sudah disampaikan tapi tidak dengan WA, apalagi tidak disampaikan. Kan begitu. Kemudian kami tadi mencatat juga mengenai pembahasan, ya. Nah, pembahasan itu dalam rangka memberitahukan bahwa wajib pajak punya hak menyampaikan hal-hal yang menurut wajib pajak itu dapat membela dirinya. Kalau kemudian dalam pembahasan itu di peta komple, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ya nggak usah pembahasan, langsung aja SKP. Vonis Pak ya. Iya. Langsung vonis. Nah iya, justru pembahasan itu adalah ruang di mana pemeriksa itu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dia lebih banyak itu mendengarkan hal-hal yang belum dia ketahui dari sejak dimulainya pemeriksaan sampai dengan disampaikannya tanggapan. Dengan secara sederhananya adalah pembahasan itu adalah wadah di mana pemeriksa itu diberitahu yang dia belum tahu dan untuk dipertimbangkan. Jadi kalau ada alat bukti yang disampaikan pada saat pembahasan yang belum pernah disampaikan pada saat diberikannya dokumen, buku, catatan, maka pemeriksa harus harus mempertimbangkan itu, bukan menolaknya. Kalau menolaknya nggak usah ada pembahasan, langsung SKP Pak, ya kan? Terserah mau SKP berapa miliar, langsung aja. Ya,
takut Pak nanti dikena 1D. Takut bisa dibatalkan Pak. Yang penting kan syaratnya kan yang penting ada SPAP dan adanya pembahasan akhir gitu Pak. Nah, jadi kalau catatan kami adalah pembahasan itu bukan dalam rangka untuk menyampaikan kewenangan. Oh, saya berwenang. Oh, saya punya kekuasaan. Oh, ini adalah jurisdiksi saya. Bukan dalam konteks itu. Justru dia lebih banyak mendengar. Karena pemeriksa itu sebenarnya mirip dengan hakim tapi di luar pengadilan. Ya. Hakim itu kan mendengar seharusnya, ya, tapi bukan seperti hakimnya Pak Awan yang tadi pagi ya, atau kemarin pagi ya. Nah, itu kurang banyak mendengar, ya kan, dan kurang banyak membaca buku hukum ya. Ya. Nah, jadi konteksnya pembahasan itu lebih banyak mendengar dan menerima apa-apa yang belum dia ketahui. Sebelum memutus dalam bentuk SKP Pak ya? Betul, ya kan. Bahkan sebelum memutus risalah pembahasan. Oh, risalah pembahasan loh. Setelah pembahasan itu kan dibuat risalah. Ya kan, dia berpikir, ya kan, ini alat bukti ini bisa nggak kita pertimbangkan. Nah, pemeriksa yang ideal, kalau perlu dia menunda membuat risalah untuk mempertimbangkan alat bukti yang baru disampaikan. Jadi ketika risalah hari ini, pembahasan hari ini, lalu ada alat bukti yang lain. Kalau dia nggak mampu berpikir, dia jangan buat risalah. Pengalaman saya ini Pak, langsung sorenya Pak, pembahasan sekarang sore udah keluar Pak risalah Pak. Karena pemeriksanya kan pinter semua. Iya kan. Loh, ya kalau lulusan STAN kan pinter Pak. Mana ada lulusan STAN yang nggak pinter? Emang Bapak pernah ketemu? Iya. Nggak ada kan. Nah, iya. Tapi yang saya mau katakan adalah kalau tidak yakin, maka dia punya waktu untuk membuat risalah pembahasan yang benar. Nah, oleh karena itu dalam beberapa praktek di lapangan, kadang-kadang risalah itu kan di email kan. Ya kan, Bapak, betul. Ibu, tolong dibaca lagi. Apakah sudah benar? Kalau belum benar, tolong kami dikasih tahu di mananya nggak benar. Ya, karena itu akan menjadi dasar terbitnya SKP kan Pak. Termasuk berapa nilai yang disetujui oleh WP. Nah, nanti jangan seperti kayak kasus Arion kan Pak. Yang disetujui berapa, yang muncul di SKP berapa misalnya. Nah, itu karena tidak menguasai materi dengan baik sehingga kemudian antara risalah dengan SKP yang terbit menjadi tidak sinkron. Kemudian kami mencatat tadi mengenai setelah dilaksanakannya pembahasan dan diterbitkannya risalah, ditandatangani risalah ya dan diterbitkan, tapi tidak diberikan ikhtisar kan. Semua dan risalah acara. Semuanya Bapak tanda tangan tapi nggak dikasih kopiannya sampai hari ini. Oke, nah semua Pak, risalah, ikhtisar, berita acara, barang yang mungkin ada tapi tidak diberikan ke WP dan tidak ada perekaman audiovisual. Dan sudah meminta Mas, sudah meminta surat secara resmi, pakai surat. Belum tidak ada tanggapan apa-apa. Oke, ya, gimana nih Pak Ahli? Kalau sudah dimohonkan secara lisan nggak dikasih, kemudian telah dimohonkan secara tertulis ya. Tapi tetap tidak dikasih. Nah, maka terbuka kan upaya administratif. Jadi Pak Justinus bisa nanti bersurat lagi kan kepada DJP. Atasan DJP pertama tadi sudah kan ke DJP melalui kepala kantor. Kalau nggak ditanggapi, nanti bersurat ke atasan DJP. Contohnya kepada Irjen misalnya. Kalau nggak ditanggapi lagi, nah tentu bisa bersurat kepada Komisi Informasi Publik ya. Nah, untuk tentunya menempuh upaya hukum ya, itu harus bersidang tentunya di sana ya Pak. Nah, jadi suratnya itu adalah permohonan untuk diperiksa. Apakah terbukti bahwa pejabat ini tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, kalaupun di dalam permohonan yang pertama nggak ditanggepin, itu ada sanksi pidananya kan di dalam undang-undang KIP itu, ya. Ya, mungkin Pak Justinus suratnya tidak menyebutkan mengenai klausula pidana. Sudah ada Pak. Sudah ada ya. Berarti tinggal buat laporannya Pak. Laporan polisi ya, laporan polisi. Nah, tinggal dibuat saja Pak, gitu ya. Nah, dan memang hukum membuka celah untuk itu. Itu bisa langsung laporan polisi atau harus ke atasnya dulu Pak? Nah, jadi tentu harus diselesaikan Pak sampai ke atas. Supaya membuktikan bahwa segala upaya sudah dilakukan. Supaya tidak prematur. Jadi dilakukan dulu semuanya. Kalau sudah tidak bisa dipenuhi, ya maka bisa
menempuh upaya hukum tadi ke Komisi Informasi, atau bisa bersurat tadi kepada Ombudsman ya Pak, bisa juga, atau kemudian menempuh upaya hukum pidana. Ya, itu yang paling ekstrim. Nah, jadi kalau mau dibuktikan mungkin Pak Bapak jadi WP yang pertama. Ya kan? Dan saya bicaranya hukum ya. Jadi kalau misalnya WP mau menempuh, ya tidak perlu khawatir. Jangan sampai mindsetnya kalau saya tempuh upaya administratif atau upaya hukum nanti saya diobok-obok. Enggak, kan kita negara hukum. Konstitusi kita mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, perlindungan hukum, bahkan mengajukan upaya hukum. Boleh, bebas saja sepanjang diatur berdasarkan hukum positif yang berlaku. Nah, itu berkaitan dengan prosedural. Berkaitan dengan materi, tentunya pada saat pembahasan harusnya kan apa yang tidak jelas daripada wajib pajak, pertanyaan-pertanyaan wajib pajak yang belum jelas itu harusnya dijelaskan. Kenapa dikoreksi? Ya, dikoreksi itu kenapa? Lalu dikoreksi kenapa itu kan akuntansinya. Ya. Kenapa misalnya dikoreksi ini menjadi omset? Apa alasannya? Lalu dasar hukumnya apa? Nah, jadi tentunya itu yang harus dilakukan pada saat pembahasan ya. Kalau tidak ya kembali lagi tidak terpenuhi unsur-unsur untuk disebut sebagai pemeriksaan pajak. Tapi patut diduga. Nah, itu patut diduga ya. Itu adalah bentuk lain, bisa disebut perampokan pajak, bisa disebut dengan pemerasan pajak, apapun namanya. Karena itu adalah perbuatan melawan hukum, dugaan perbuatan melawan hukum. Sementara begitu Pak Wan ya. Oke, nah sekarang kan sudah ada SKPKB nih Pak, sudah terbit, sudah terlanjur. QA yang dilakukan. Nah, jadi bagaimana nih Pak, upaya hukum resmi yang bisa dilakukan seperti apa nih supaya Pak Justinus tahu juga nih jangka waktu bagaimana nih Pak? Nah, sekarang karena SKPKB sudah terbit ya, tadi saya sudah katakan ada upaya administratif dan upaya hukum berkaitan dengan dokumen yang sudah diminta tapi tidak diberikan. Itu satu hal ya, itu bisa ditempuh upayanya. Yang kedua berkaitan dengan SKP, dalam hal ini adalah SKPKB, maka bisa diajukan upaya hukum baik itu gugatan maupun keberatan ya. Keberatan tentu nanti bisa dilanjutkan dengan banding. Jadi upaya administratif keberatan jalan, upaya hukum gugatan juga jalan. Nah, tadi Pak Justinus mengatakan bahwa pemeriksa tidak pernah menyampaikan upaya hukum gugatan. Ya memang itu nggak pernah Pak. Di 264 KPP nggak pernah disampaikan. Ya, jadi saya juga agak sedikit bingung ya. Ya, sepertinya pemeriksa pajak itu kalau memilih upaya hukum berdasarkan undang-undang itu dia pilih-pilih gitu ya. Sebenarnya kan undang-undang sama aja. Ya, mau gugatan, mau keberatan, mau banding itu sama saja. Semuanya diatur di dalam undang-undang. Ya. Nah, cuman sepertinya ada favoritisme yang saya lihat gitu ya. Sepertinya keberatan dan banding ini menjadi sangat favorit gitu ya. Nah, di hukum kan tidak dikenal gitu ya. Upaya hukum ya upaya hukum. Dan upaya hukum itu terserah kepada wajib pajak yang merasa dirugikan. Jadi tidak perlu dikondisikan gitu ya, harus begini, nggak perlu. Ya. Jadi upaya administratif ada, upaya hukum ada. Nah, jadi itu yang bisa ditempuh ya, sehubungan dengan SKPKB. Nah, sehubungan dengan hal-hal lain di luar itu juga bisa ditempuh lagi upaya lain ya. Misalnya ada perbuatan melawan hukum dalam konteks keperdataan, atau ada upaya hukum pidana berkaitan dengan proses pemeriksaan. Contohnya apa? Contohnya dugaan tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contohnya gimana? Contohnya nih misalnya ada beberapa kasus di pemeriksaan itu ya kan, di mana wajib pajak tidak pernah menandatangani risalah tapi sudah tertanda tangan dengan sendirinya. Nah, itu juga ada. Ya, itu luar biasa loh. Ajaib itu. Nah, ajaib. Ada juga WP yang sedang di luar negeri ternyata bisa tanda tangan. Atau suruh tanda tangan cuma ini kadang Pak Ari. Belakangnya aja Pak, depannya nggak tahu Pak. Nah, yang penting punya tanda tangan, stempel aja. Jadi depannya diganti-ganti Pak. Jadi kalau kita bicara hukum administrasi itu sangat kental dengan atau bersinggungan dengan hukum pidana. Makanya hukum administrasi negara atau HAN itu sangat berpotensi bersinggungan dengan hukum pidana. Kenapa? Karena tadi di administrasi itu banyak dugaan tindak pidana, terutama pemalsuan.
Kenapa? Karena mereka banyak sekali administrasinya, dokumen-dokumen itu untuk melancarkan itu ya harus dipermudah. Nah, mempermudah itu kalau dilakukan secara melawan hukum merupakan tindak pidana. Ya, jadi itu yang bisa juga ditempuh ya. Banyak kasus-kasus lain juga yang berhubungan dengan administrasi bersinggungan dengan pidana. Ya, nanti lain kali Pak Awan bisa kita buat podcast khusus ya. Kasusnya ada ya kan, dokumen yang muncul di persidangan itu dipalsukan. Dan kasus itu sudah masuk ke Polda Metro Jaya. Nah, jadi itu munculnya di persidangan sebagai fakta persidangan. Yang saya mau katakan adalah begitu kentalnya hukum administrasi dengan hukum pidana. Karena mereka perlu menjalankan tahapan-tahapan yang penuh dengan paperwork, administrasi, tapi mereka nggak bisa memenuhinya. Nah, cara mudahnya adalah patut diduga memalsukan itu. Gitu. Oke, wah luar biasa nih Pak Rey, ahli kita ya. Mudah Pak Yustinus bisa dapat pencerahan nih Pak ya. Sangat cerah sekali. Wow. Sekarang dari IWPI nih Pak, apa bisa kasih bantuan nih Pak buat Pak Yustinus nih Pak? Oke. Terima kasih Mas Awan. Kalau sekarang kasusnya Mas Yustinus memang sudah kita tangani Mas Awan. Oke. Ternyata pelanggarannya tidak hanya itu saja Pak Rey. Termasuk SPHP-nya ternyata juga telat Pak. Dari 6 bulan juga telat Pak. Terus saat pembahasan akhir itu Mas Yustinus memang datang Pak. Cuman surat undangan pembahasan akhirnya itu ternyata diserahkannya saat pembahasan akhir itu Pak. Jadi hari H, jadi dipakai tanda terima langsung. Berarti kan kalau kita lihat aturannya di PMK itu kan harus 3 hari sejak sanggahan SPHP kan mereka harus kirim undangan kan Pak. Kirim sendiri. Ya. Memang secara metode penyampaian langsung benar Pak Rey. Cuman kan secara timeline waktu kan tetap salah itu Pak Rey. Walaupun memang Mas Yunus sudah datang dan sudah menandatangani risalah dan sebagainya. Kalau harapan kami dari IWPI nanti teman-teman wajib pajak ini mari bergabung dengan IWPI. Kalau memang merasa ada oknum petugas pajak menzalimi Anda, ya kita rame-rame upaya hukum baik gugatan maupun keberatan. Nanti caranya kita akan bantu dari IWPI, ada ahli-ahlinya juga, ada Pak Rey yang ahli hukum. Nanti Mas Awan dari sisi ini Mas ya, angka-angka materi ya. Karena kalau kita ngomong pajak itu pasti tidak lepas dari formil dan material masalahnya. Jadi hal yang biasa saja. Bagi teman-teman wajib pajak untuk melakukan upaya hukum ini harus ini Mas dibiasakan lah ya, harus terbiasa lah. Karena kalau nggak terbiasa Mas nanti ya kalau SKP-nya nggak nilainya fantastis, kalau di atas 10 miliar atau 100 miliar itu kan. Oke, siap. Thank you IWPI, Pak Rinto, thank you Pak Rey, ahli kita, dan Pak Yustinus, thank you Pak. Kita doakan semoga ini betul-betul bisa dapat keadilan Pak ya. Kita tunggu podcast berikutnya Pak. Oke. Thank you Pak Yustinus. Terima kasih banyak. Pak. Terima kasih Pak Wan, Pak Rinto, Pak Yustinus. Sama-sama.